Radioku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang, Sumber, Cirebon. Anda masih bersama kami sahabatku dalam program Ekonomi Syariah. Dan di sesi kali ini kita memasuki sesi tanya jawab ya. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan, bisa Anda sampaikan melalui SMS atau WhatsApp di 081321461079 atau melalui telepon di 085284700147. Baik Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Langsung Irfan bacakan aja. Ini pertanyaan dari Facebook Kamis kemarin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pembagian waris jika seorang bapak atau ibu meninggal dan meninggalkan 5 orang anak perempuan semua dan tidak ada anak laki-laki? Terima kasih Ustaz. Ya, meninggal bapak atau ibu atau? Jika seorang bapak atau ibu. Bapak atau ibu ini berarti kan salah satunya masih hidup ya. Karena nanti beda bagian warisannya kalau sudah meninggal semua dengan salah satunya masih hidup. Jadi itu mungkin sebenarnya orang tuanya masih ada dua-duanya ya, semoga sehat walafiat panjang umur. Kemudian kalau salah satunya meninggal itu nanti bagian warisannya seperti apa gitu ya. Nah itu yang pernah kita bahas juga ya, terkait dengan jika ada anak kemudian tidak ada anak gitu ya. Nah di sini kalau kita gambar ininya keluarganya ya, ini tentang keluarganya ya. Ini kita asumsikan bahwa tidak ada yang lainnya ya, bahwa baik bapak atau ibu itu tidak punya orang tua lagi. Jadi kakeknya yang bertanya ini udah nggak ada gitu ya. Ini asumsinya begitu ya. Kalau ada juga nanti kan beda lagi nanti. Jadi ini ada orang meninggalkan 5 orang anak perempuan gitu ya. Ini ada mayit, orang meninggal dunia, dia hanya meninggalkan ini ya, salah satu dari ini suami istri ya, berarti taruhlah yang masih hidup adalah ibunya istri. Kemudian dia juga punya anak perempuan, jumlahnya berapa? 5. Ada 5 anak perempuan. Nah, di sini kalau yang ada adalah istri, maka istri dapatnya adalah 1/8. Karena ada anaknya. Ya. Ya berbeda kalau nanti ternyata adalah yang masih hidup adalah suami. Maka suami dapatnya adalah 1/4. Kalau yang masih hidup suami. Nah, karena ini kan jika yang meninggal ayah atau ibu gitu kan. Jadi ini ya semoga semuanya sehat walafiat, umur panjang, sehat walafiat gitu ya. Dan jangan sampai naudzubillah anak-anak ngarep-ngarep orang tuanya meninggal biar cepat dapat warisan, jangan sampai demikian. Yang didoakan kedua orang tuanya sehat walafiat dan seterusnya ya. Karena bisa jadi yang meninggal duluan belum tentu orang tuanya, kadang anaknya juga kan. Anaknya udah kerja Masya Allah mentereng di mana-mana misalkan, uangnya banyak, kayak meninggal duluan kan. Bisa jadi demikian. Nah, nanti 5 orang anak perempuan ini, anak perempuan 2 ke atas itu adalah 2/3. 2/3 ini. Jadi nanti kalau anak perempuan bersama istrinya mayit, ibunya mereka, berarti nanti ibunya 1/8, ininya adalah 2/3 anaknya ini. Nah ini harusnya kalau anaknya cuma perempuan, maka diteliti lagi bapaknya ini punya saudara laki-laki enggak. Karena saudara laki-laki atau saudara perempuan. Karena nanti mereka dapat warisan juga. Ya seperti itu ya kalau anaknya perempuan. Apalagi ternyata mayit ini juga punya ke atas nih ayah. Ya kan? Masih punya ayah nih dia misalkan, dan punya ibu misalkan. Dapat juga.
Maka tadi pertanyaannya harusnya dilengkapi lagi. Ini ayah saya itu anak tunggal ya sudah. Enggak, ayah saya itu punya saudara 2. Satunya laki-laki, satunya perempuan gitu. Atau punya saudara 2 laki-laki semua. Seperti itu, saudara sekandung gitu. Dan nanti berarti ada lagi ahli warisnya. Ada lagi. Misalkan dia punya saudara. Nah, nanti ahli warisnya lain lagi, karena kalau anaknya perempuan, saudara ini dapat warisan asoba yang laki-laki ya. Ya, kalau saudaranya perempuan tadi barusan kita bahas namanya asoba ma'al ghair, seperti itu. Nah, seperti itu. Beda kalau anaknya ada laki-lakinya, maka langsung ketutup ini, sudah nggak dapat, langsung ketutup. Nah, kalau yang anaknya perempuan ini malah justru masih dapat. Jadi misalkan anaknya perempuan 5, masih ada istri, kemudian ini ada saudara-saudaranya mayit atau saudari-saudarinya mayit, apalagi masih ada ayahnya mayit plus ibu lagi. Nah, ayah ibu ini nanti kan dapat bagian, ya kan? Nah, kalau ada ayah, ya saudaranya ketutup, ya kan? Saudaranya ketutup. Ini karena apa? Karena ada ayah dan ada ibu. Seperti itu. Kalau ternyata ayahnya sudah nggak ada, ini yang meninggal ini bapak saya itu masih punya ibu, sudah sepuh, itu tetap dapat warisan. Ibunya tuh, ibunya dapat warisan nanti 1/6 gitu. Nah, berarti ibunya dapat warisan, ini saudaranya juga dapat warisan. Kalau ada ayah memang saudaranya ketutup semua nih, tapi kalau nggak ada ayah saudaranya dapat itu. Nah, maka ini ditanyakan lagi nih yang bertanya itu. Jadi tidak bisa dia langsung kalau ayah atau ibu saya meninggal, anaknya kan ada 5 nih perempuan semua, warisannya seperti apa? Enggak langsung kita bilang oh ya itu 2/3 gitu langsung. Enggak. Itu memang 2/3, tapi nanti masih ada ahli waris yang lain. Yang mana? Dan biasanya masih ada. Kalau misalkan ini sudah meninggal semua, ini punya anak saudara laki-laki juga dapat. Ya, iya. Itu ada juga. Jadi anak laki-laki dari saudara laki-laki itu dapat juga. Oh, ini sudah nggak ada semua. Ternyata ini punya paman. Jadi ayahnya ini punya saudara. Jadi pamannya si mayat ini dapat kan tadi sudah ya. Dapat juga. Iya. Atau pamannya sudah nggak ada, adanya anaknya paman, dapat juga. Artinya ya memang terkadang ada yang sederhana ya, langsung mayit punya anak, dan yang paling sederhana itu kalau punya anak laki-laki, karena yang lain tertutup semua sudah, ini paman, ini udah nggak ngitung. Nah, kalau anaknya perempuan semua maka dilihat lagi, karena memang bisa jadi ayahnya, kalau ayahnya jelas ya, mau anak laki-laki anak perempuan dapat ya. Bisa jadi ada saudara, bisa jadi ada paman, ada ini dan seterusnya. Cuman tadi sudah kita pelajari bab asoba, bahwa kalau ada paman, ada saudara, ya saudara yang dapat. Karena saudara ini lebih dekat kepada mayit daripada paman. Maksudnya secara hubungan nasabnya tuh dekat. Kalau saudara ketemu dengan mayitnya melalui jalur ayah kan, atau jalur ibu, saudara seibu gitu kan, atau jalur ayah ibu gitu, ayah dan ibunya sama gitu. Nah, sedangkan paman ketemu dengan mayit bukan jalur ayah tapi kakek, ya kan? Ini nyambung ke mayit kemana? Karena ayahnya ayah mayit dan ayahnya paman ini sama kan? Ya karena kedua orang ini dari sama-sama kakek, ya kan? Kakeknya mayit. Ya. Ini sama-sama. Jadi paman ke mayit itu melalui 2 jalur, harus muter dulu ke sini baru nyampe. Nah, kalau ini ke mayit cuman 1 jalur, ke sini langsung sini. Ya. Gitu kan. Jadi itu maka kalau tadi pertanyaannya dengan asumsi tidak ada ahli waris yang lain, ya asumsi itu maksudnya dianggaplah gitu ya, nggak ada yang lain, sudah adanya
mayit ini meninggalkan 5 anak perempuan dan istri misalkan. Dan istri berarti istrinya masih hidup nih, ayahnya udah meninggal. Ini biasanya kan banyak yang orang lucu, kedua orang tuanya masih hidup nanya-nanya, ini kalau orang tua saya meninggal pembagian warisannya seperti apa gitu kan? Saya dapat berapa? Ya belum tentu ayah kamu dulu. Ayah kamu sehat walafiat sampai ini kamu duluan juga bisa. Waduh, jadi kadang ada yang begitu. Dua orang tuanya sudah masih hidup tapi sudah ngitung-ngitung warisan gitu. Mana jatah waris saya lah, jatah waris orang tuanya masih hidup kok jatah waris. Nah, itu kurang ajar, anak kurang ajar ya. Maka ya semoga yang nanya ini maksudnya barangkali untuk pengetahuan, barangkali orang tuanya sakit-sakitan dan seterusnya. Tapi insya Allah didoakan sembuh sehat walafiat seperti itu, bukan justru mendoakan wah cepat meninggal ini saya dapat sekian gitu. Jangan sampai demikian. Nah, andekan memang benar-benar kejadian dan memang sudah meninggal dunia orang tuanya, harusnya tidak pakai atau ya, karena sudah ketahuan siapa yang meninggal gitu kan. Orang tuanya sudah meninggal dunia. Nah, ternyata adanya adalah istrinya masih ada. Baik. Berarti nanti pembagian warisnya demikian. Ini kan istri dapat 1/8. 5 orang anak perempuan dapat 2/3. Ini asumsinya nggak ada yang lain ya. 8 sama 3 itu pembagiannya ketemu di 24. Ya. Ketemu di 24. Ketemunya di mana? 24 ya. 15 nggak ketemu. 12 nggak ketemu. Maka ketemunya di 24. 24 1/8-nya adalah 3. Nah, 24 2/3-nya adalah berapa? 16 ya. 16 apa bukan? Nah, ini dibagi 3 8. 8 kali 2 16, ya kan? Dan ini kan masih 19, ada sisa 5 bagian. Nah, ini cara baginya langsung sisanya itu ditambahkan di sini. Karena ini nanti masalahnya jadi rot. Nah, ini untuk suami atau istri itu tidak dapat bagian rot. Ahaduz zaujain itu enggak dapat bagian rot. Maka nanti ini ditambahkan ke sini seperti ini ya. Jadi nanti ini totalnya 21 ini nanti dibagi 5 orang anak itu. Bagi 5 orang anak tersebut seperti itu. Jadi ini pembagiannya kalau memang tidak ada ahli waris yang lain. Nah, kalau masih ada ahli waris yang lain, contohnya tadi saya contohkan yang paling sering dan umum adanya bahwa mayat ini ternyata punya saudara. Ya sudah, saudara ini yang akan dapat sisanya, yaitu 5 tadi. Ya, saudara ini akan dapat sisanya 5 tadi. Jadi totalnya nanti adalah 24. Karena ini saudaranya dapatnya asobah. Saudaranya itu dapatnya asobah. Baik. Ini ya. Kalau memang masih ada saudaranya yang meninggal itu. Atau mungkin yang masih ada ini suami. Berarti yang meninggal adalah ibunya. Ini. Berarti ada suami. Kemudian ada 5 orang anak perempuan. Suami 1/4. Ini 5 orang perempuan adalah 2/3. Maka asal masalahnya adalah 12. 1/4-nya 3. 2/3-nya adalah 8. Nah, masih sisa 1 kan? Sisa 1 tadi. Sisa 1 tambahkan 1 di sini. Nah, ketika ada saudara laki-laki, maka dia dapat asobah. Ya kan? Dapat asobah berarti satunya di sini gitu. Ya, seperti itu. Totalnya adalah 12. Nah, ini untuk pembagian jika yang masih hidup adalah ayahnya mereka. Jadi ibunya yang meninggal. Itu. Tapi ya ditelusuri lagi. Kayaknya tuh pasti ada saudaranya gitu kan.
Jadi yang meninggal misalkan istri yang ada suami, nah istri tadi itu ibunya mereka kan pasti punya saudara, punya saudari, punya ini gitu kan. Seperti itu nanti mereka dapatnya asobah. Atau kalau masih punya orang tua ya orang tuanya yang dapat ayah ataupun ibunya, seperti itu. Nah, demikian jawabannya kurang lebih, maka perlu diteliti dan orang yang membagi warisan harus bertanya dengan teliti ya. Jangan orang tua saya meninggal, ini anaknya ini sudah itu doang, tidak ditanya dia masih punya orang tua apa enggak, dia punya saudara apa enggak, dan seterusnya dan seterusnya harus ditanyakan dengan perinci. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, insya Allah. Pada hari ini kita dapat ilmu tentang asobah, semoga bermanfaat dan semoga bisa mencerahkan untuk kita semua dan semoga menjadi sebab perdamaian. Karena mohon maaf, kebanyakan permusuhan antar saudara adalah disebabkan oleh warisan. Maka semoga dengan pengetahuan tentang warisan ini semakin mendamaikan. Kalau memang kita tidak kapasitasnya dalam membagi warisan, ya tidak perlu mencoba-coba atau katanya atau ngegas gitu ya. Cukup datang saja ke orang ustadz yang ada di sekitarnya. Tidak perlu jauh-jauh ke sini ya. Ya di sekitar situ pasti ada lah santri-santri yang mengetahui faraid, yang tahu cara pembagiannya, atau mungkin ya loncat kecamatan, insya Allah pasti sudah ada itu. Loncat kecamatan itu ke kecamatan sebelah, insya Allah sudah ada. Maka yang terpenting adalah menjaga persaudaraan, menjaga silaturahim sesama saudara, jangan sampai menjadi ribut gara-gara warisan. Nah, demikian bisa sampaikan, mari bersama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang kami ketahui, dosa yang tidak kami ketahui, dosa yang kami sengaja, dosa yang tidak kami sengaja, dosa yang Engkau yang Maha tahu ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak, hajat dunia dan hajat akhirat. Di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang barokah ya Allah, yang menyebabkan keluarga kami sakinah, mawaddah, rahmah, dan menjadikan putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah. Allahumma ya Allah, berikanlah kepada kami rizki yang halal, yang barokah, yang mendamaikan ya Allah, bukan yang mencerai-beraikan. Allahumma ya Allah, yang bermanfaat untuk kaum muslimin muslimat, untuk pondok pesantren, untuk masjid-masjid, untuk musola-musola, majelis taklim, dan bermanfaat untuk kebaikan ya Allah. Allahumma ya Allah, hajat kami sangat banyak. Di antara hajat kami ya Allah, berikanlah kepada kami taufikmu ya Allah, sehingga kami dengan mudah meninggalkan kemaksiatan dan dengan mudah melaksanakan ketaatan. Allahumma ya Allah, dengan taufikmu ya Allah, berikanlah kepada kami istiqomah hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah, yaitu meninggal setelah mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ala mana wa bi sawana salihun wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, dan apabila banyak kekurangan, banyak kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Mas, terima kasih atas ilmu yang telah di
disampaikan. Semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk bisa memahaminya dengan baik dan benar, dan semoga kita bisa mengambil manfaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya, dan untuk pertanyaan sahabatku yang belum terjawab, insya Allah akan dijawab di pertemuan ekonomi syariah selanjutnya ya. Dan kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri kebersamaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.